Selamat sore Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Firis Wai, Sebab Faris. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian musik secara umum. Secara umum, musik adalah bentuk seni yang melibatkan pengaturan bunyi-bunyi dalam rentang waktu tertentu dengan menggunakan elemen-elemen seperti melodi, ritme, harmoni, dan tekstur. Musik bisa dihasilkan dengan menggunakan suara vokal manusia atau alat musik yang beragam, baik itu tradisional maupun modern. Beberapa poin penting tentang pengertian musik secara umum meliputi: yang pertama, ekspresi dan komunikasi; yang kedua, struktur dan organisasi; yang ketiga, musik memiliki berbagai fungsi dan tujuan, termasuk hiburan, ritual keagamaan, ekspresi pribadi. Yang berikut, musik juga merupakan bagian dari warisan budaya suatu masyarakat atau bangsa. Yang berikut, pembelajaran dan pengajaran. Yang berikut, eksperimen dan inovasi. Yang berikut, pengertian musik secara umum mencakup berbagai aspek, menggambarkan pentingnya musik dalam kehidupan manusia, baik sebagai bentuk seni, komunikasi, atau sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah. Yang kedua, pengertian liturgi. Pengertian liturgi adalah serangkaian tindakan dan ritus yang dilakukan dalam ibadat keagamaan, khususnya dalam gereja Kristen. Liturgi merupakan bentuk penyembahan dan persekutuan dengan Tuhan yang terstruktur dan terorganisir. Berikut adalah beberapa ciri khas liturgi. Yang pertama, terstruktur. Liturgi memiliki urutan dan struktur yang teratur, biasanya mengikuti tradisi dan aturan gereja. Yang kedua, simbolis. Liturgi menggunakan simbol-simbol untuk mengungkapkan makna spiritual dan teologis. Yang berikut, komunal. Liturgi melibatkan partisipasi aktif dan jemaah bagi dalam doa, nyanyian maupun pembacaan sakral. Liturgi merupakan tindakan suci yang dilakukan untuk menghormati Tuhan. Tujuan dari liturgi adalah: yang pertama, memuji dan menyembah Tuhan. Liturgi merupakan bentuk penyembahan dan penghormatan kepada Tuhan. Yang kedua, membangun persekutuan dengan Tuhan. Liturgi membantu jemaat untuk merasakan kehadiran Tuhan dan membangun hubungan yang erat dengannya. Yang berikut, memperkuat iman. Liturgi membantu jemaat untuk memperdalam iman mereka dan menghayati nilai-nilai Kristiani. Yang berikut, menyatukan jemaat. Liturgi menyatukan jemaat dalam satu hati dan pikiran. Yang terakhir, menyampaikan pesan teologis. Liturgi menyampaikan pesan teologis yang ingin disampaikan kepada jemaat. Yang ketiga, pengertian musik liturgi. Musik liturgi adalah musik yang digunakan dalam ibadat keagamaan, khususnya dalam gereja Kristen. Musik liturgi memiliki fungsi penting dan memperkaya mendukung kegiatan liturgi, yaitu serangkaian tindakan dan ritus yang dilakukan dalam ibadah. Yang pertama, berikut adalah beberapa ciri khas musik liturgi. Yang pertama, bersifat sakral. Musik liturgi memiliki tujuan untuk memuji Tuhan dan membangun suasana khusus dalam ibadat. Yang kedua, bersifat liturgis. Musik liturgis harus sesuai dengan teks liturgi dan tata urutan ibadat. Yang ketiga, bersifat teologis. Musik liturgi mengandung pesan teologis yang ingin disampaikan kepada jemaat. Yang keempat, bersifat universal. Musik liturgi dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang terlepas dari latar belakang budaya dan pendidikan mereka. Musik liturgi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti: yang pertama, lagu pujian, lagu yang dinyanyikan untuk memuji Tuhan. Yang kedua, mazmur, lagu pujian yang diambil dari kitab Mazmur. Yang ketiga, himne, lagu pujian yang bertema teologis. Yang keempat, nyanyian, lagu yang dinyanyikan dalam berbagai bagian liturgi seperti saat pembacaan kitab, khotbah, atau perjamuan kudus. Yang kelima, musik instrumental, musik yang dimainkan dengan alat musik seperti organ, piano, atau biola. Yang keempat, sejarah perkembangan musik liturgi atau masa sebelum Kristus abad ke-10. Sejarah perkembangan musik liturgi dan masa sebelum Kristus hingga abad ke-10 adalah perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk budaya, agama, dan perkembangan musik itu sendiri. Berikut adalah gambaran singkatnya masa sebelum Kristus. Yang pertama, musik dalam perjanjian lama. Musik memegang peran penting dalam kehidupan keagamaan Israel kuno. Mazmur, nyanyian, dan musik instrumental digunakan dalam ibadah di bait Allah. Kedua, musik dalam peradaban Yunani dan Romawi.
Musik digunakan dalam teater, ritual keagamaan, dan kehidupan sehari-hari. Musik dalam perjanjian lama. Musik memegang peran penting dalam kehidupan keagamaan Israel kuno. Mazmur, nyanyian, dan musik instrumental digunakan dalam ibadat di bait Allah. Berikut musik dalam peradaban Yunani dan Romawi. Musik Yunani dan Romawi memiliki pengaruh pada perkembangan musik liturgi. Musik digunakan dalam teater, ritual keagamaan, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, masa awal kekristenan abad pertama hingga abad keempat. 1. Musik dalam gereja awal. Musik dalam gereja awal masih sederhana dan bersifat spontan. Nyanyian, pujian, dan mazmur menjadi bentuk utama musik liturgi. 2. Pengaruh musik Yunani. Musik Yunani mulai mempengaruhi musik liturgi terutama dalam penggunaan tangan nada dan melodi. Berikut masa abad pertengahan, abad ke-5 hingga abad ke-15. Munculnya musik Gregorian. Musik Gregorian yang merupakan bentuk musik liturgi yang paling terkenal berkembang pada abad ke-6 hingga ke-9. Musik Gregorian memiliki karakteristik yang khas, yaitu melodi yang sederhana, ritme yang fleksibel, dan penggunaan tangan nada modal. Pengaruh musik berikut pengaruh musik Bizantium. Musik Bizantium yang berkembang di wilayah Bizantium juga mempengaruhi perkembangan musik liturgi di Eropa Barat. Musik Bizantium memiliki karakteristik yang lebih kompleks dan melodi yang lebih rumit. Berikut perkembangan musik polifoni. Pada abad ke-10, polifoni yaitu musik yang menggunakan beberapa suara secara bersamaan mulai berkembang. Musik polifoni ini kemudian digunakan dalam liturgi, terutama dalam bentuk motet dan margita. Yang kelima, makna dalam musik liturgi. Makna musik dalam liturgi sangatlah kaya dan mendalam. Musik tidak hanya berfungsi sebagai pengiring atau hiburan, tapi juga sebagai alat yang powerful. Yang pertama, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Musik liturgi memungkinkan kita untuk mengekspresikan rasa syukur, kekaguman, dan cinta kita kepada Tuhan melalui nyanyian dan melodi. Melodi yang indah dan lirik yang penuh makna membantu kita untuk fokus pada kebesaran dan kasih Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Musik liturgi dapat membantu kita untuk merenungkan makna firman Tuhan dengan lebih dalam. Melodi yang lembut dan khusyuk dapat menciptakan suasana yang kontemplatif dan membantu kita untuk fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Ketiga, membangun pesan persatuan jemaat. Pertama, musik liturgi dapat menyatukan jemaat dalam satu hati dan pikiran. Kedua, nyanyian bersama bagi dalam bentuk paduan suara maupun nyanyian jemaat dapat menciptakan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Yang keenam, perkembangan istilah musik liturgi. Beberapa penting dalam perkembangan musik liturgi yaitu yang pertama, masa awal kekristenan. Musik dalam gereja awal masih sederhana dan bersifat spontan. Nyanyian, pujian, dan mazmur menjadi bentuk utama musik liturgi. Pengaruh musik Yunani mulai terasa, terutama dalam penggunaan tangan nada dan melodi. Kedua, masa abad pertengahan. Munculnya musik Gregorian abad ke-6 hingga abad ke-9 menandai era musik Gregorian yang menjadi bentuk musik liturgi yang paling terkenal. Musik Gregorian memiliki karakteristik yang khas, yaitu melodi yang sederhana, ritme yang fleksibel, dan penggunaan tangan nada modal. Yang ketujuh, kriteria dan mutu musik liturgi. Beberapa kriteria dan aspek mutu yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu kriteria umum. 1. Kesesuaian dengan teks liturgi. Musik liturgi harus sesuai dengan teks liturgi sedang dibaca atau dinyanyikan. Lirik lagu harus mencerminkan tema liturgi dan pesan teologis yang ingin disampaikan. 2. Kejelasan lirik. Lirik lagu harus jelas dan mudah dipahami oleh jemaat. Kata-kata yang digunakan harus tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang berikut, kualitas musik. Musik harus memiliki kualitas yang lebih baik dari segi melodi, harmoni, maupun ritme. Musik yang berkualitas dapat menciptakan suasana khusus dan membantu jemaat untuk fokus pada hal-hal rohani. Yang keempat, kesesuaian dengan konteks ibadah. Musik liturgi harus sesuai dengan konteks ibadah seperti jenis ibadah, waktu ibadah, dan suasana ibadah. Yang kedelapan, gagasan teologis tentang musik liturgi. Berikut beberapa gagasan utama yang sering dibahas. Yang pertama, ekspresi iman. Musik liturgi dipandang sebagai ekspresi iman yang memungkinkan jemaat untuk mengungkapkan perasaan syukur, cinta, dan pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua, komunikasi dengan Tuhan.
musik sebagai sarana untuk berdoa, merenung, dan menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Yang ketiga, pendidikan teologis. Melalui lirik dan melodi, musik liturgi membantu jemaat untuk memahami dan memperdalam makna-makna teologis dari iman Kristen. Yang keempat, pembangunan persatuan dan keharmonisan. Musik liturgi dapat menyatukan jemaat dalam satu suara dan membangun persaudaraan serta kebersamaan dalam ibadat. Yang kelima, ekspresi emosional. Musik liturgi tidak hanya mengungkapkan kegembiraan, tetapi juga menyediakan wadah untuk ekspresi kesediaan, pertobatan, dan refleksi rohani. Yang keenam, penghormatan terhadap kesenian dan keindahan. Musik liturgi dihargai sebagai ekspresi seni yang memperkaya pengalaman ibadat. Yang ketujuh, membangun suasana khusus. Musik liturgi memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer yang khusus dan tenang dalam ibadah, membantu jemaat untuk lebih fokus pada kehadiran Tuhan. 9. Sifat-sifat musik liturgi. Sifat-sifat musik liturgi yang pertama, sakralitas. Musik liturgi memiliki sifat sakral yang khusus yang berarti musik ini dianggap suci dan diperuntukkan untuk ibadah. Yang kedua, ekspresif. Musik liturgi adalah bentuk ekspresi iman yang kuat. Melalui melodi harmoni dan liriknya, musik ini memungkinkan jemaat untuk mengungkapkan perasaan syukur, doa, pengharapan, dan penyesal kepada Tuhan. Yang ketiga, komersialitas yang terbatas. Berbeda dengan musik populer atau komersial, musik liturgi tidak diproduksi untuk tujuan komersial. Fokus lebih pada pengudusan dan pengungkapan rohani. Yang keempat, kebahagiaan dan rasa haru. Musik liturgi mampu menghadirkan perasaan kebahagiaan dan rasa haru kepada Tuhan. Yang ke-10, peran musik dalam liturgi. Peran musik dalam liturgi yang pertama, memuji dan memuliakan Tuhan. Musik liturgi digunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian, kidung, dan musik instrumental. Umat Kristen mengungkapkan pengagungan dan syukur kepada Tuhan. 2. Membantu dalam doa dan meditasi. Musik liturgi menjadi sarana untuk berdoa, merenung, dan menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Yang ketiga, membangun kehadiran ilahi. Musik liturgi membantu menciptakan atmosfer yang memungkinkan jemaat untuk merasakan kehadiran ilahi dalam ibadah. Yang keempat, mengajarkan dan menguatkan ajaran iman. Lirik dari lagu-lagu liturgis sering mengandung ajaran-ajaran iman Kristen yang fundamental. Yang kelima, memperdalam pemahaman akan makna liturgi. Musik liturgi dapat membantu jemaat untuk lebih memahami dan merenungkan makna dari berbagai elemen liturgi seperti doa, bacaan, Alkitab, dan ritual-ritual ibadat. Yang 11, nyanyian dalam urutan musik liturgi. Nyanyian dalam musik liturgi mengikuti susunan atau urutan tertentu yang sesuai dengan ritme ibadah Kristen. Berikut adalah contoh umum dari urutan nyanyian dalam musik liturgi, khususnya dalam konteks musik Katolik. Yang pertama, pembukaan. Kedua, Mazmur, tanggapan atau responsorial. 3, Haleluya. 4, I've Story. 5, Clamation. 6, Sanctus. 7, Doa Bapa Kami atau Our Father. 8, Cambium atau Communion. 9, Penutup atau Closing. 10. Urutan ini dapat bervariasi bergantung pada tradisi liturgis dari gereja atau denominasi Kristen tertentu. Setiap nyanyian atau kidung memiliki tujuan dan makna rohani yang mendalam, membantu umat Kristen untuk terlibat secara aktif dalam ibadah dan merasa kehadiran Tuhan dengan lebih dekat. 12. Tata cara pemilihan dan nyanyian liturgi. Tata cara pemilihan nyanyian liturgi melibatkan pertimbangan yang cermat untuk memastikan bahwa musik yang dipilih sesuai dengan tema liturgis dan memperdalam pengalaman rohani jemaat. Berikut adalah beberapa pertimbangan umum dalam pemilihan nyanyian liturgi. Yang pertama, kesesuaian dengan tema liturgis. Kedua, mendukung struktur ibadat. 3, kesesuaian dengan teks liturgis. 4, partisipasi jemaat. 5, estetika dan kualitas musikal. 6, sesuai dengan tradisi gereja. 7, menghormati sensitivitas budaya dan lingkungan. Dengan memperhatikan pertimbangan ini, pemilihan nyanyian liturgis dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperdalam pengalaman rohani umat Kristen dan mengembangkan kekayaan ibadah dalam konteks gereja. 13. Langkah konkret dalam pemilihan nyanyian liturgi. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam proses pemilihan nyanyian liturgi. Yang pertama, pahami tema dan pesan liturgis.
2. Konsultasikan dengan pastor atau liturgis. 3. Periksa buku lagu dan repertoire liturgis. 4. Evaluasi kesesuaian diri dengan tes liturgis. 5. Pertimbangkan musikalitas dan partisipasi jemaat. 6. Sesuai dengan bagian-bagian ibadat. 7. Uji coba dan evaluasi. 8. Bersifat untuk fleksibilitas. 9. Konsultasi dengan komunitas gereja. 14. Direksi dalam nyanyian liturgi. Direksi dalam nyanyian liturgi mengacu pada pedoman atau arahan dalam pelaksanaan nyanyian selama ibadat atau liturgi dalam gereja atau tempat ibadat lainnya. Yang pertama, pemilihan lagu. Memiliki lagu-lagu sesuai dengan tema liturgi, perayaan atau musim gerejawi tertentu. 2. Penyusunan urutan lagu. 3. Instruksi untuk pembahasan lagu. 4. Pengaturan musikal. 5. Interpretasi spiritual. Yang 15. Latihan persiapan nyanyian untuk pelayanan liturgi gereja. Persiapan untuk nyanyian dalam pelayanan liturgi memerlukan beberapa langkah penting agar nyanyian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan bermakna. Yang pertama, pilihan lagu-lagu sesuai dengan tema liturgi atau perayaan gerejawi yang sedang dirayakan. 2. Latihan yang teratur dan memadai untuk para penyanyi. 3. Memahami dengan baik lirik lagu-lagu yang akan dinyanyikan serta melodi dan struktur musiknya. 4. Koordinasi dengan pemimpin liturgi. 5. Pengaturan vokal dan harmoni. 6. Penggunaan alat musik. 7. Doa bersama dan kesiapan rohani. Persiapan yang baik di koordinasi yang tepat, nyanyian dalam pelayanan liturgi dapat menjadi bagian yang sangat berarti dan memperkaya pengalaman ibadat umat yang hadir. Sekian penjelasan dari saya.